Pitik waliknya beban panas. Pikiran malik berpukul tanggung. Kepada Ustaz Amin waktu dari Pancasila. Apa kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai berdoa, kita mohon kepada Allah semoga sore hari ini Allah membuka pintu pikiran kita, buka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di sore hari ini berikan pemahaman, dan yang kedua kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Bismillah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah dia Fatihah kita khususkan pada saudara-saudara kita dari Palestina. Semoga yang meninggal menjadi meninggal mati yang syahid. Semoga Allah berikan bantuan, semoga Allah berikan kemerdekaan kepada saudara-saudara Palestina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Alhamdulillah, mari pertama kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa matur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih dan sayangnya yang diberikan oleh Allah sehingga sore hari ini Allah hadirkan kita, Allah mengingatkan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, teladan kita, contoh model kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini saya coba untuk membahas tentang muamalah, ada kaitannya dengan hutang piutang, jadi ya, ini juga penting saya sampaikan. Jadi saya ingin di dalam ngaji kita ini dari segi kehidupan ini kita akan bahas gitu ya. Hari ini kita bicara tentang untukmu yang berhutang, bagi Bapak Ibu yang hari ini punya hutang atau yang nanti mungkin kepengen berhutang dan sebagainya, mulai dipikirkan lagi gitu ya. Baik, sebelum dimulai sebagaimana biasa tadi aturan sudah disampaikan ya oleh pembawa acara, kita membuka pintu pikiran kita agar ilmu yang kita dapatkan ini maksimal. Dari penyakit I know, aku sudah tahu, karena ini akan membuat ilmunya nggak masuk ya. Nanti terlibat 100%, kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Baik, saya akan mulai Bapak Ibu dengan satu kata-kata, satu quotes, yakni dari seorang tokoh, seorang financial planner, yaitu dia membahas tentang keuangan. Dia menyampaikan, jangan pernah biarkan keinginan sesaatmu menghancurkan keinginan
jangka panjang Anda untuk kebebasan finansial. Jadi jangan pernah kita biarkan keinginan sesaat itu menghancurkan keinginan kita, harapan kita di jangka panjang ya untuk kebebasan finansial. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal ini saya akan buka dengan kenapa sih orang ini berhutang? Apa sih yang menyebabkan, apa penyebab utama orang itu berhutang? Sebab utamanya seseorang itu berhutang paling banyak didominasi karena dia ingin memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Jadi akar utama yang paling banyak kenapa orang itu berhutang didominasi dengan alasan karena keinginan. Ya, keinginan itu tidak ada batasnya. Kalau kebutuhan ada batas, gitu ya. Nah, hari ini fenomena yang cukup menarik, yang data yang menarik yang ingin saya sampaikan. Ini kan kisah dalam internet banyak rame. Beberapa saat yang lalu banyak orang rela beli tiket konser Coldplay gitu ya, direwangi utang pinjol dan sebagainya. Ya, ini data yang sangat mencengangkan ya. Kemudian di sebelah kanannya ini kisah pengabdian tulus seorang guru di pedalaman rela berhutang demi kebutuhan sekolah. Ini ada kisah pemain sepak bola, kisah penuh haru Ibunda Pratama Arhan ya, dia dari orang Semarang dan hari ini main di Jepang dan sebagainya dalam timnas ya, rela berhutang demi kebutuhan anaknya namanya Arhan. Ini dua fenomena ya. Yang sebelah kiri kita ini orang berhutang karena memenuhi keinginan ya. Yang sebelah kanannya bisa jadi dia berhutang ya untuk memenuhi kebutuhan. Sama-sama berhutang, tapi motivasinya, alasannya beda. Ada alasan yang berhutang untuk memenuhi keinginan, ada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana sih hukumnya berhutang? Berhutang itu hukumnya boleh, asal tidak ada ribanya, tidak ada tambahannya. Ya, kalau ada tambahannya itu namanya riba. Saya pinjam Mas Wiwit, nilai duit Mas, aku silai duitnya sak yuto, seminggu tak balik ke yotat yang syaratnya siji, terus seminggu jenengan nyaure sak yuto 100. Oke, siap, tidak masalah. Nah, 100 ribunya itu riba dan itu tidak boleh. Ya, hutang pihutangnya boleh, tapi kalau ada tambahannya tidak boleh. Gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya Pak kalau aku pengen membeli sesuatu ya biar tidak akadnya hutang pihutang, maka pakainya akadnya jual beli. Pakainya apa? Jual beli. Kita boleh pakai pihak ketiga, jenengan juga boleh pakai bank. Bagi anda yang pengen berhutang, tapi tidak saya sarankan ya. Tapi kalau jenengan terpaksa karena kebutuhan, pengen hutang karena kebutuhan, jenengan bisa pakai cara ini ya, maka akadnya jual beli. Jenengan pengen sepeda motor, membutuhkan sepeda motor ya, butuh ya, jangan keinginan nanti nggak ada batasnya ya. Butuh sepeda motor, nggak punya duit, akhirnya bisa pakai orang ketiga namanya bang, aku minta tolong, aku pengen tuku motor. Itu loh motor ini, motor Mas Wiwit, aku jatuh cinta, seneng karena motor Mas Wiwit. Tolong jenengan tuku. Nego lah bang dengan Mas Wiwit, singkat cerita harganya 20 juta. Setelah dibeli oleh bank 20 juta, maka saya akad dengan bank, motornya Mas Wiwit tak tuku nih. Yo, kewani biro, aku tuku karena Mas Wiwit 20 yuto. Ya wes, aku belum tuku 1.000 yuto bi, wah ora oga. 30 yuto bi, ya wes cocok 30 yuto. Neng aku raiso bayar cash. Aku isane kredit piye?
Ya wis nek isone kredit nek ngono yang munggah dadi 20 yuta. Piye? Aja semono kakean, mau ora setuju aku. 3,5 piye? Ya wis deal. Nah, itu namanya akad jual beli. Meskipun nanti bayarnya kredit, akadnya jual beli. Beda dengan saya ke bank nyileh duit 20 yuta, nyileh duit 20 yuta, tak jikuk neng bank, mengko tak ansur akadku nyileh, tak tukoke motornya Mas Wiwit. Ya, motor di tangan, aku ngansur di bank, ngansur di bankku ini masuknya riba, karena pasti ada bunganya di sana. Paham ya? Jelas ya? Yang membedakan adalah akadnya. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kalau akadnya jual beli dibayar dengan beberapa waktu, itu dibolehkan. Yang tidak bolehkan jenengan nyileh, ketika nyileh ono tambahannya, itu namanya riba tambahan. Itu yang tidak boleh. Ya, luwe HP orang duwe utang, tenang Bapak Ibu. Nah, oke, jelas ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Sekarang saya tanya, sepeda motor, beli sepeda motor itu termasuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan kebutuhan. Yo lihat kondisinya dulu Bu, kita kan urung di sini ya. Oke, kalau beli sepeda motor ini fungsinya apa sih? Untuk alat transportasi, memudahkan kita dari rumah menuju ke sini, nek melaku jalan kaki iso-iso rong jam. Tapi pakai sepeda motor bisa 15 menit, bisa 10 menit. Berarti tujuan utamanya, fungsi utamanya sepeda motor sebagai alat transportasi. Kalau jenengan beli sepeda motor sebagai alat transportasi, maka jenengan motor itu termasuk kebutuhan. Mempermudah kita sebagai alat transportasi, mengantarkan kita dari rumah menuju tempat tujuan. Itu namanya kebutuhan. Tapi kalau panjenengan beli sepeda motor, ya ini namanya keinginan. Ciri keinginan tidak ada batasnya, kudu dengan brand tertentu, kudu anyar, kudu merek iki, kudu CC iki, ben ketok gagah, ben ketok keren. Itu namanya keinginan. Paham Bapak Ibu? Berarti ketika jenengan membeli sesuatu, jenengan tahu nih, ini kebutuhan apa keinginan. Kebutuhan itu ada batasnya, keinginan tidak ada batasnya. Jenengan yang paling tahu nih, jenengan beli sepeda motor, ya ini Anda kebutuhan sebagai alat transportasi, itu biasanya jenengan tidak harus baru, sing penting nyaman, iso cepet, kebutuhan. Ya, tapi nek iki kudu merek tertentu, ben ketok gagah, ben ketok keren, ya kan? Padahal sesungguhnya dia kurang mampu, belum saatnya punya itu, dipaksakan. Itu dia ingin memenuhi keinginan. Dan masalah hutang piutang paling banyak didominasi karena keinginan dan batasnya. Jelas Bu? Paham Bapak Ibu ya? Nah, yang berikutnya, jangan beli HP. Beli HP itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Lihat dulu fungsinya. Fungsi HP itu apa sih? Komunikasi. Alat komunikasi, untuk telepon, untuk WA, kasih informasi, foto dan sebagainya ya. Kalau jenengan membeli HP dengan niat yang seperti itu, jenengan membeli karena fungsinya, itu namanya kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Tetapi ketika jenengan beli HP, ya,
harus mereknya Apple Croa, harus Samsung, harus ini, harus itu, ben ketok keren, ketok gagah, nggak ada yang salah, boleh. Tapi saat itu Anda membeli karena keinginan. Nah, ini ya. Jadi banyak orang terjebak di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, sebagian besar paling banyak berhutang karena keinginan. Makan itu kebutuhan apa keinginan? Tergantung. Makan itu kebutuhan, fungsinya gizinya cukup, masuk ke perut kenyang, betul? Tapi kenapa harus ke mie gacoan, harus ke McD, KFC, macam-macam? Itu namanya keinginan. Ya? Boleh, ini bukan masalah tidak boleh ya. Setiap hari juga boleh gitu. Artinya kita umur duit kita masing-masing. Setiap hari Anda ke Kajuan juga boleh, ke McD juga boleh, tidak ada masalah. Tapi saat itu Anda membeli makanan itu karena memenuhi keinginan, bukan namanya kebutuhan. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, maka hati-hati dengan yang disebut namanya hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah hal yang paling merusak kondisi keuangan pribadi. Jika Anda tidak dapat membayar tunai untuk membeli sesuatu, maka lebih baik untuk tidak membelinya. Ini kata Dev Ramsey tadi. Dan saya pakai prinsip ini. Saya telah tenang, nyaman. Alhamdulillah hari ini saya tidak punya hutang, debt free. Sudah lama sih, karena saya punya prinsip beli sesuatu ya itu maunya cash. Itu saya ambil itu karena saya tenang. Saya biasa di depan, saya harus berdakwah, rutin ketemu dengan Bapak Ibu. Aku so tak bayangin hutangku oke. Aku ketok ya orang makan, tak sempat makan ini mau. Terus mending tutulan dia nih, ya kan? Ya kan, artinya wong niku karena apa? Memenuhi, bisa jadi nyautang mau ngejar ini mau. Saya nggak sempat Bapak Ibu, nggak tenang, gitu ya. Nah, kata Robert Kiyosaki, hutang konsumtif membuat Anda membeli hal-hal yang kebanyakan tidak meningkatkan nilai finansial Anda. Alih-alih membeli aset, Anda sedang membeli liability. Liabilitas itu artinya nilai barang ini terus menurun gitu. Ya, kalau aset berarti Anda beli, lama-lama dia harganya menjadi naik, itu namanya aset. Ya, kalau liability Anda beli sesuatu tapi turun, nilainya turun. Anda beli HP itu liabilitas, bukan aset. Karena hari ini Anda beli harganya 20 juta. Ingat lagi rame nih tentang iPhone 15 Pro Max gitu ya. Aku juga pengen jadi. Nah, sama selalu yuto gitu ya. Hari ini saya beli, 1 bulan berikutnya misalkan saya jual, mesti harganya turun. Itu namanya liabilitas. Ya, membebani diri kita. Ya, maka hati-hati dengan kaitannya hutang konsumtif. Bagi Bapak Ibu hari ini yang berhutang rata-rata kemungkinan besar karena konsumtif ini mau. Kenapa konsumtif ini mulai muncul? Hati-hati, kita terjebak namanya manipulatif. Kita itu pengen di tempat tim kita, geng kita, sahabat kita tuh pengen diakui gitu. Nah, karena pengen diakui, sing ora ono, sing ora pati kuat, dikuat-kuati, dipaksakan. Ya. Ini namanya banyak orang melakukan namanya manipulatif, menipu dirinya. Dia di tempat itu dia dihargai, dihormati, diterima. Ini yang paling banyak, jangan hati-hati. Itu hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dengan jenengan berteman, salah konco, salah nasib. Ya, ono limo, oke,
HP ini iPhone semua, paling minimal 14 Pro Max. Jenengan Samsung Dewi, jenengan wis gelisah. Seakan-akan waduh koncoku wis apal roak kabeh iki carane iki yo. Waduh piye iki aku ngene terus. Akhirnya ngomong karo bojone, ya piye ya. Bolo-bolo kudu apal roak yang masuk aku ngene terus ya. Piye ya. Lu duit kok mah tahu-tahu yo piye Mbak. Kredit kamu yo saulan sayuto ora masalah yo ya. Itu kok ya aku ra enak karo kanca-kancaku ya. Jadi sistem manipulatif itu sehingga Anda memberi kita wah, tetapi Anda sedang mohon maaf menuju kehancuran. Hati-hati dengan ukur salah konco, salah nasib, tuku tas barang ya. Dan kalau tukunya gampang dengan umat juga Bapak Ibu ya. Nah, kita ukur keuangan kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dampaknya hutang konsumtif? Berbagai studi menunjukkan bahwa individu yang terjerat dalam hutang konsumtif cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan finansial yang lebih tinggi. Stres ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, emosional, bahkan memicu masalah kesehatan fisik goro-goro utang. Ya, tolong ini juga panjenengan sampaikan kepada putra putri panjenengan, karena kadang putra putri jenengan itulah yang kadang merusak keluarga. Dalam putih HP ini jaluk ganti, motornya jaluk ganti, sing anyar gelem HP ini HP megah, padahal orang tuanya belum mampu, dipaksakan akhirnya hutang. Ya, akhirnya kita stres, kita gelisah. Maka ngaji ini orang sempat ngomong utang, penting dodol wae pinggir dalan lumayan itu kan. Ya, untuk bayar utang. Kecemasan finansial yang tinggi, stres macam-macam Bapak. Ini hutang ini ngeri banget. Belum lagi ketika hutang kalau riba ini malah dosa menaik. Ya. Yuk kita saling mengingatkan, saling menasihati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ada data yang menarik. Ya, cukup menarik nih di bulan April 2023, dan ini semakin meningkat di datanya. Ya, insya Allah dirilis Bapak Ibu. Data ternyata ini sumber dari metrotvnews.com, saya ambil informasinya ini. Jadi di Indonesia ini jumlahnya Bapak Ibu, jumlah penduduknya kurang lebih 270 juta. Ya, 270 juta, dan ternyata kurang lebih ada sekitar 17,3 juta rekening penerima pinjaman online aktif di Indonesia. Jadi total ada sekitar 17 jutaan masyarakat Indonesia yang terjerat namanya pinjaman online. Iki titulasi utose wong. Ya, yang laki-laki 8,43 juta, ya, total pinjamannya 19,71 triliun. Luar biasa. Ya, kalau perempuan paling banyak ternyata wanita, jadi para wanita 8,88 juta, total pinjaman yang masih berjalan 25,5 triliun. Luar biasa. Ya, tapi jadinya rasa kaget. Pimpinan kita yang senengannya utang. Ya toh? Iya. Beda dengan zamannya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu cuma 3 tahun tapi masih belajar luar biasa. Saat itu Umar bin Abdul Aziz jadi pimpinan, jadi presiden. Itu kalau ada masyarakatnya, rakyat yang berhutang, itu disaur dilunasi oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi sejaman dengan beliau semuanya makmur, tidak ada masyarakat yang berhutang. Karena dia punya prinsip, kalau rakyat itu berhutang, ini kok masalah. Karena orang berhutang mesti ada yang ngapusi. Mohon maaf, uang sing utang iki biasanya kakean ngapusi. Mohon maaf, mengarang, bahkan untuk dia lunas akhirnya menghalalkan segala macam cara. Ini hati-hati. Ya, ya, semoga
bangsa kita menjadi sadar. Kita meme jam 100 itu lagi rame tuh. Ini kan guru-guru nih kalau konco tahu ketemu kisah gila gitu. Ya, ini mengerikan tentang kaitannya dengan hutang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur terjebak hutang? Nek wis kadung jenengan duwe hutang iki terus piye? Ya, sebetulnya lebih berani ya. Karena hidup itu nggak punya hutang itu tantang banget Bapak Ibu. Ya. Bagaimana jika sudah terjebak hutang? Apa yang perlu dilakukan? Inilah yang perlu kita bahas. Maka yang pertama Bapak Ibu, kalau panjenengan hari ini punya hutang berapapun jumlahnya, yang pertama berkomitmen membayar. Apa Bapak Ibu? Berkomitmen membayar. Karena seseorang yang lalai membayar hutang, ya, ia akan kehilangan trust, kehilangan kepercayaan, respect dari banyak orang. Padahal trust dan respect adalah modal utama kesuksesan. Selain itu ia mengalami kerugian besar di akhirat. Maka nek jenengan duwe utang, berkomitmenlah untuk membayar. Dan bagi Anda sebagai piutang, tolong Anda yang utangi, Anda punya kewajiban untuk nagih. Iya. Sing jenengan ngutangi, usahakan jenengan nagih. Nagih ini dalam arti biar kita itu saudara kita itu selamat gitu. Meskipun jadi apa ya, jadi rame ya, tapi tidak apa-apa, tugas kita mengingatkan. Gimana? Doa iya, makanya. Ya. Nah, kenapa? Yang pertama akan bisa mengurangi timbangan kebaikan di akhirat. Rasulullah Muhammad SAW bersama di hadis Ibnu Majah, barang siapa mati dan masih berhutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Itulah tulung. Kalau nanti mungkin kita sambung bagaimana ada utang piutang. Ya, kalau memang pada semua cocok, kalau nggak cocok, pada sudah tahu ya nggak usah. Itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang hutang piutang itu paling detail. Itu kalau jenengan hutang sebisa mungkin dicatat hitam di atas putih, ada tanda tangannya, kemudian ada 2 orang saksi biar kuat. Ya, kalau enggak jenengan mohon maaf berat nanti di akhirat. Amal panjenengan diambil karena jenengan enggak komitmen untuk membayar. Etok-etok lali, etok-etok ra ngerti. Ya, meskipun paling wong lali berarti bayar apa-apa ya. Itu nanti bisa mengambil pahala kebaikan kita, diambil orang yang menghutangi kita. Ya, yang pertama kita punya komitmen dulu, niat dulu untuk mengembalikan. Insya Allah kalau kita punya niat mengembalikan, Allah kasih solusi. Jangan sampai dengan lagi. Yang kedua, hati-hati, tidak diampuni semua dosa orang yang mati syahid, diampuni kecuali utang. Bahkan sabda Rasulullah sampai 3 kali. Ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia mati syahid. Ya. Kemudian ada orang lagi meninggal dunia, dia mati syahid, dia meninggal dunia mati syahid, ya, dia tidak bisa masuk surga karena hutang. Mati paling mulia, ini orang Palestina, ini panen raya, panen mati syahid, Bapak Ibu. Mati syahid itu jalan tol langsung masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tidak diterima. Orang sido mlebu swarga, nek dia hutang, belum dibayar. Ya, itu mengerikan hutang piutang. Ya, tolong Bapak Ibu hari ini jenengan renungi, jenengan pernah hutang karo sapa? Goleki. Ya, karena kalau enggak ini bisa membahayakan. Di hadis yang lainnya, Nabi Muhammad saja tidak mau menyolati orang yang punya hutang.
Nabi Muhammad ragilem ngimami, ragilem nyolati wong itu utang. Itulah kenapa ketika ada orang meninggal dunia selalu Pak Mudin, Pak Ustadz yang mengatakan, monggo Bapak Ibu yang punya urusan hutang piutang kepada si mayit, tolong jenengan sampaikan, jenengan datangi, nek sidik jalur tulung diikhlaske, nek okeh rembukan karo keluargane. Biar apa? Si mayit ini tenang, ada yang menjamin, dan biasanya ada yang menjamin. Ketika bapak dan ibu saya meninggal, saya pun sampaikan, nek ono urusan ibu kena hutang, tolong marani aku, nagih ning aku, takei. Tapi alhamdulillah ibu saya tidak punya hutang, dan dia pun mengajari kepada saya, min nek iso ojo duwe hutang. Ya terpaksa banget ojo duwe hutang. Sabaro tenang urip. Nah itu tak pakai Bapak. Halo. Hai. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai roh kita nggak diterima oleh Allah gara-gara kita punya hutang. Dan yang ketiga, dianggap sebagai pencuri di hadapan Allah. Siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri nanti di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dianggap maling harus Allah. Benar ini utang ini gitu Bapak Ibu. Maka jangan butuh hati-hati Bapak Ibu. Hidup ini jujur, yang kita cari itu selamat. Hidup ini yang kita cari apa? Selamat. Nah, dan hidup yang kita cari adalah bagaimana apresiasi orang, bagaimana kesan orang terhadap kita. Capek. Kita berundi bagaimana kita biar tampil wah, tampil keren, penilaian manusia kita capek. Ya, yang kita cari itu udah selamat. Dulu dia selamat, akhiratnya selamat. Kok kita ini sukses tapi nggak selamat Bapak Ibu. Baiknya sih sukses dan selamat. Tapi kalau kita bilang ini, yang kita cari begini adalah selamat. Jadi punya utang segera dilunasi, diakseni Bapak Ibu. Kenapa? Biar tidak membahayakan diri kita. Komitmen bayar sih. Sepakat? Setuju? Biar tangan dulu diangkat, taruh di pundak teman sebelah kanannya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, seperjuanganku, nek panjenengan duwe utang, komitmen untuk membayar. Apa meneh? Wis kadung janji. Jarene saulan dibayar. Bayaro. Ojo diundur-undur. Malah rezekimu mabur loh. Hati-hati tangan kiri, pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Saya komitmen. Kalau saya punya utang, komitmen membayar. Ini urung iso nyaur, urung iso bayar, telepon, klarifikasi, jaluk tolong, komunikasi, sing apik, ojo malah nomornya diganti. WA dibales, telepon diangkat. Hati-hati, kepercayaan orang lain kepada panjenengan menurun, bahkan hilang. Jangan sampai reputasi jenengan sing apik anjlok gara-gara utang kita. Alhamdulillah. Jelas? Paham ya? Ini yang pertama, komitmen. Yang kedua Bapak Ibu, miliki mindset yang tepat, miliki pola pikir yang tepat. Apa mindset yang perlu ada? Yang pertama, mindset itu, yuk kita tata Bapak Ibu, hidup itu untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Tata dulu, biar kita tidak berhutang. Hidup kita itu untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Mengapa? Karena rezeki dari Allah itu hanya cukup, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan.
dan tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan. Seperti ini Bapak Ibu, rezeki dari Allah itu selalu cukup untuk kebutuhan dan selalu kurang untuk keinginan. Kenapa banyak orang mengeluh rata-rata gara-gara keinginan? Ya kan? Jadi hidup ini sudah, rezekinya sudah cukup untuk kita. Hidup ini sudah cukup, dicukupkan oleh Allah. Yang membuat kita uring-uringan, yang membuat kita protes, kita marah, kita banyak mengeluh, itu gara-gara apa? Keinginan. Betul Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Maka hidup ini mindset memenuhi kebutuhan. Butuh ini dulu nih. Ben awake dhewe iki anteng tenan. Itulah jenenge lillahi ta'ala iki apa ono ning iki lho. Ya kan? Ora usah dipaksa-paksa. Sing liyane maksa-maksa ora apa-apa. Ora usah dulu karena kita punya prinsip Bapak Ibu. Ya tidak akan pernah selesai. Apalagi risetnya, sebarang yang kita beli itu wow-nya hanya 12 hari. Setelah 12 hari Biasa saja. tapi orang dengan tubuh nih nomor loro Bapak Ibu, sesuaikan gaya hidupmu dengan isi dompetmu. Sesuaikan ya, sesuaikan bukan berarti kita kira-kira rendah ya. Nek jenengan punya tabungan 2 miliar, menurut saya Anda beli Alphard itu kebutuhan. Boleh Anda beli Alphard untuk kenyamanan, ngaji nyaman, macam-macam, tidak apa-apa. Ya kan? Itu mulai yang saya kan nih. Kalau tolong atau saya kan patah atau sesuatu Bapak Ibu. Istimewa itu gagah Bapak Ibu. Sono kan keinginan apa-apa. Karena jenengan beli 2 miliar, 5 miliar, tidak masalah. Ada nikmati rezeki dari Allah untuk kebutuhan, tidak masalah, sesuai gaya hidupmu. Ya. Ojo malah jenengan nyuwun sewu, ojo sampai juhud nih, juhud kebangetan, duitnya pirang-pirang, HP-nya weli, motornya weli, Bapak Ibu. Nah itu jenenge itu ya menurut saya ya. Gaya itu sederhana, yang sederhana jenengan ikutin toh. Sederhana itu kita yang paling tahu. Paham ya? Sederhananya Mas Pimit, naiknya Alphard itu sederhana apa kok? Begini itu sederhana kok. Harusnya bisa belinya Wengler, Robicon, Mercy, tapi kemudian Alphard sederhana bagi Mas Pimit. Kalau jangan sama sombong, panggil gaya, orang sederhana nih. Setuju? Sepakat ya? Iya. Yang pertama, hidup itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan tidak ada batasnya. Karena Allah menciptakan kita namanya bosenan. Loro sukanya koleksi. Gimana usah menunggu? Aku yakin kerudungnya dengan yang ngomong mesti 20 wes. Betul? Bahkan 30, bahkan 50. Padahal hari ini mau hitung dino tok. Nek sedina jenengan dhewe siji, iki jane itu cukup. Sedina ganti lho. Sampai 30, kenapa? Koleksi. Kok pantai? Ya kan? Yo wis seragam apa mesti kan dikoleksi. Kok dhewe masih bosen kok tahun ngarep di nganu lagi tambahin kok seragamnya apa meneh. Itu manusia kayak gitu. Patayan malah. Patayan itu ya. Paham ya? Kita itu suka mengoleksi tanaman yang omah jadi kan mesti kira-kira. Perabot iki lho, urung dinggo, ijik ndok ning lemari lho. Sesuk ana promo tuku meneh padahal urung dinggo iki. Ora sing iki. Panci lho panci, bar tuku wingi sak wulan urung dinggo. Jopar ning brankas Bapak Ibu rak dinggo. Sesuk ana demo meneh karena diskon tuku meneh lho iki. Sehingga numpuk ya mira. Oh, tak makan. Tak pernah to nih. Kita iki bunyi bojone dhewe kita ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, hutang itu membuat hidup di dunia tertawa, di akhirat mendapatkan sisa. Ini jenengan hutang, Bapak Ibu, apa sih yang jenengan banggakan? Masukin motornya ada hutang ketok. Orang tertawa. Orang bandel masukin ketok gagal, hutang kabeh udah mati.
Itulah kere kalau keren itu bedanya nomor N. N ini apa? Utang Bapak Ibu. Ya, ini ya kita pahami hutang itu membuat hidup di dunia tertawan dengan gelisah, dioyak-oyak, di WA, bahkan di WA jenengan rapopo, koncone jenengan melu di WA kabeh. Pernah ngalami? Pernah, saya sering bawa orang lebune nggonku jenengan kenal nama ini padahal tonggo sebelah Bapak Ibu ya. Iki wae katut Bapak Ibu. Itu loh kan jadi wirang, jadi malu, tertawan, gelisah di siang hari Bapak Ibu ya, terhina di malam hari Bapak Ibu, di akhirat dapat siksa. Ini mindsetnya, termati. Hidup itu untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, bukan keinginan tidak ada batasnya. Ya, yang kedua, sesuaikan gaya hidupmu dengan isi dompetmu. Sesuaikan. Ojo ditiru. Jadi ditiru jenengan duitnya wis oke, jenengan ngoyak terus yo buat. Jeblok urip jenengan. Bojone gajinya tiap bulan 100 juta kok. Suami jenengan gajinya 5 juta, jenengan melu-melu kayak stres tenan Bapak. Iya kan? Itu namanya memaksa diri. Ya, demi apa? Demi gengsi Bapak Ibu. Makan tuh gengsi Bapak Ibu ya. Ini berdua. Oke, langkah yang pertama tadi punya komitmen untuk melunasi. Yang kedua, miliki mindset yang tepat. Tiga ini ya, utang itu hidup di tertawa di dunia, di akhirat mendapatkan siksa. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, meningkatkan ibadah kepada sang pemilik rezeki. Setelah yang pertama, nek panjenengan ini sudah punya hutang, niat komitmen dibayar. Karena banyak orang-orang hari ini hutangnya banyak, itu rasanya pengen bunuh diri. Saya ketemu orang seperti ini banyak. Nah, mentok. Yang aku cerita dari teman-teman saya yang dia berkecimpung di dunia hutang piutang, yang mengatakan aku pengen jual ginjalku, aku pengen jual organku karena pengen nyaur hutang. Tapi yakinkan di dalam hati kita, tekadkan kita untuk membayarnya. Ya, tekad untuk membayar. Ini ada solusi bagaimana agar diri kita ini hutang panjenengan ini cepat selesai. Amin. Amin. Nengok tiru-tiru malaikat bingung. Ya Allah, kapan utangku lunas ya Allah? Tolong ya Allah. Utang yang lunas minggu ngarep nyari meneh. Dan malaikat kan bingung tuh, iki piye to iki? Iki jaluke lunas, bar lunas nyari meneh. BPKB ini di sekolah ke, sertifikat tangan di sekolah ke, itu ngomong ya Allah. Mengko ada masalah ngomong tekoni maju itu tolong Mas Bini, kalau tidak jenengan aku harus dengan siapa? Masalah banyak, kalau tidak dengan siapa? Lah sing utang jenengan kok iso solusi teko aku ketemu dengan kok. Melu mikir masalahmu iki ceritanya. Ya kan? Ya, dewe pakai pira-pira bar-bar ya. Nah, meningkatkan ibadah kepada sang pemilik rezeki. Maka yang pertama adalah taubat nasuha, tobat Bapak Ibu. Karena kadang yang membuat hutang kita nggak lunas-lunas itu karena dosa yang kita perbuat, maksiat yang kita lakukan, sehingga nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar. Ditobati, jalur ngapura karena Gusti Allah. Karena mohon maaf, hari ini banyak orang berhutang tapi gengsinya masih besar. Omah wis ilang, mobil wis ilang, siji suwiran, gengsi. Padahal ini penyakit. Hutang itu seperti penyakit yang pelan-pelan akan menggerogoti, menghabiskan tubuh kita. Nah, kadang Bapak Ibu, orang itu gengsi. Ngomong di hutang ini gengsinya pelan-pelan. Ya, ini Bapak Ibu. Yuk, minta sama Allah, ngaku tenang kepada Gusti Allah, jalur maaf kepada Gusti Allah. Ini langkah pertama Bapak Ibu. Karena apa yang membuat hidup kita susah, salah satunya dari perbuatan maksiat, dosa yang kita perbuat. Ini Bapak Ibu.
beres, doa selesai, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan ke manusia, minta sama Allah. Setelah itu yang kedua Bapak Ibu, melakukan ibadah-ibadah yang ibadah ini mengundang rezeki. Allah sudah siapkan kepada kita, ya, ada ibadah-ibadah yang bisa mengundang rezeki. Satu, sedekah. Ini mengundang rezeki, menarik rezeki. Sholat duha itu menarik rezeki, mengundang rezeki. Ya, bertobat ini juga salah satunya untuk mengundang rezeki. Apalagi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, layani yang terbaik orang tuamu. Birrul walidain ini juga mengundang rezeki yang luar biasa. Ya. Nek jenengan lagi punya masalah dengan hutang sing biasanya tilik wong tua nih, iki sakulan sepisan, nek iso telung dino makan dino sepisan arani. Jak metu, jak mangan, baru ngono njaluk dongane. Birrul walidain. Cari amalan-amalan yang bisa untuk mengundang rezeki, menarik rezeki Bapak Ibu, sehingga Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki untuk nyawa utang. Pokoknya jangan sampai dengan putus asa ya. Pokoknya pengen bunuh diri, jangan, serius. Kita punya Allah yang maha kaya, setuju ya? Jangan sampai Bapak Ibu jenengan berpikir untuk bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Tolong hilangkan pikiran itu. Nggak usah khawatir, kita punya Allah. Kita ngaku aja salah sama Allah. Ya, banyak teman-teman yang hutang ada sampai 300 miliar, ya kan, 500 miliar, 1 triliun, gitu kan. Maksudnya dari 500.000 sampai bunuh diri kan yojo dong. Ini ngomong gak sama waktu, ngomong gak mas Willy, beres kok. Ya, di beres itu akan kita lagi ya. Ya, nangis bareng. Ya, paling-paling ketemu mas Willy bisa istighfar bareng-bareng. Itu komplain, mas, aku naik ini butuh solusi utang, kalau jadi dikir ya, terus nurun tau ya, mas aku tekan, lu paling-paling banyak. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, permudah urusan lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau jenengan punya urusan, lagi punya masalah, hutang pengen cepat selesai, justru panjenengan itu memudahkan urusan orang lain. Tolong orang lain, salah satunya mudahkan urusan orang lain. Nek duit-duit utangin dan disaur. Ojo sampai utang radi sahur-sahur Bapak Ibu, update statusnya bersama dengan keluarga liburan di Raja Ampat. Ya, ini bahayanya gitu Bapak Ibu. Main balik ini jenengan ini kadang nih, mohon maaf ya, ini karepnya maksudnya husnudon, tapi jangan-jangan pembenaran. Alah, langsung dibayar sih lah, mas Bid, duitnya oke kok, mas kita isu biar orang tua orang masalah, mau ngapain soleh orang masalah, tenang aja lah. Terus bos, jadi ini saluran, 6 bulan orang bayar, orang kok menang, paling menang baik. Jangan Bapak Ibu. Ya, ini tolong cermati dengan Bapak Ibu, permudah urusan orang lain. Ayo, Anda punya seseorang sahabat tetangga kanan kiri yang punya masalah, ayo kita tolong, biar urusan kita ditolong oleh Allah. Ya, hadisnya Allah senantiasa menolong saudaranya selama dia menolong saudaranya. Allah akan senantiasa menolong kita, ya, sebelum kita ini menolong orang lain terlebih dahulu. Dan yang keempat Bapak Ibu, perbanyak doa pelunas hutang. Oke, nomor 1 tobat sih. Ngaku ojo gaya, rasa kemaki. Bahkan cerita-cerita, aku utang 5 miliar loh, aku utang 10 miliar. Dengan bangganya, wadah wakilnya yuk merokok saja. Yuk hilangkan kita gengsi bahwa saya utang ini penyakit. Ya, ini Bapak Ibu, kita ini tenang ya, kita cari tenang. Maka merugi. Ya,
yang kedua Bapak Ibu melakukan ibadah yang mengundang rezeki, yang ketiga permudah urusan orang lain karena Allah, dan yang keempat perbanyak dosa, perbanyak dosa. Doa pelunas hutang. Nah ini Mas Bibit apal nih kita ya. Karena hutang ini apal, akhirnya pelek utangi. Alah paling lunas lah aku ngomong duwis kita apal ke wis jelas lagi pelek iki. Ya kan? Ya, jadi utang apal karena setiap pagi dulu bolak-balik akhirnya tenang-tenang toh nyepelek akhirnya besok utang meneh. Kenapa aku diduwure kok malah ngono? Parah tenan iki. Iki nyepelek tenan iki. Lha kenapa jenenge utang meneh? Apa-apa wis ana penawane. Apa kuwi iki lho utang duane. Ya, ini doa Bapak Ibu yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Ya Allah ya Rabb, ya, aku memohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Bahwa Rizal itu tekanan dalam penguasaan orang lain, tekanan orang lain. Kita tuh mohon sama Allah, ini doanya bagi jenengan yang hutang pengen cepat lunas, dungo sing tenanan dengan sepenuh hati, minta sama Allah semoga hutangnya cepat lunas. Kita doanya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal daini wa qahri rizal. Ya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Amin ya rabbal alamin. Ya paling ya Bapak Ibu, ya ini doa kalau jenengan lagi punya masalah, banyak malas-malasan, kikir, medit, jadikan sholat ini dan sholat ini, doa ini menjadi bagian di dalam hidup kita, gitu ya. Oke, langkah yang pertama tadi, berkomitmen untuk membayar. Niat Bu ya, tolong cermati ini adalah nanti jangan sampai jangan kepikiran nanti bayar. Meskipun utang 50.000, 100.000, Bapak Ibu, niatkan jenengan berhutang tak bayar. Terus sampai jenengan kelas kemudian alas paling utang kalau butitin no, segitu ya harus paling wali malah ngurung. Jangan sampai Bapak Ibu jenengan sedang menyepelekan, karena itu amanah. Ya, yang kedua tata mindset yang tepat. Mindset yang ketiga, yang pertama hidup ini untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua sesuaikan dengan isi dompet. Yang ketiga membuat hidup tidak tenang dan di akhirat mendapatkan siksa. Hati-hati ya. Oke, dan yang ketiga meningkatkan meningkatkan ibadah kepada sang pemilik rezeki. Yang pertama adalah bertobat. Ya, itulah kenapa setiap habis maghrib saja Bapak Ibu bertobat, minta ampun sama Allah. Ya, apalagi jangan punya utang, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba, selama ini aku
terkena penyakit hawa nafsu berlebihan, keinginan berlebihan sehingga hutang kemana-mana. Ya, tutup kali lubang, tutup lubang sana sini tak kumpulin, ya Allah nggak selesai ternyata, ya Allah bukan kepadamu, minta ampun sama Allah. Ya, yang kedua perlu melakukan ibadah-ibadah yang bisa mengundang rezeki. Sedekah salah satunya. Sedekah terus apa dengan pengajian doa duit sedekah pagi itu seru saya sampaikan Bapak Ibu, ya bisa mengundang rezeki. Ya, kemudian sholat duha, birrul walidain, bertaubat dan sebagainya. Dan yang ketiga, ya seringlah kita menyelesaikan urusan orang lain, tolong urusan orang lain, Bapak Ibu, peka sehingga Allah akan tolong kita. Dan yang keempat, perbanyak doa penghilang hutang. Ya, dan Bapak Ibu, yang keempat, solusi yang keempat yaitu perbanyak sumber masukan. 1, 2, 3 itu ranahnya tawaf, ya karena ada kaitan semua dengan Allah, itu namanya tawaf. Dan yang keempat yaitu ranahnya sa'i, perbanyak sumber pemasukan. Ini proses ikhtiar. Ya, jadi jangan salahkan biyen ono kancane jenengan rajin ngaji, saya kira ngaji guru-guru tutulan, ojo disalahkan. Mungkin dia pengen cepet lunas hutang, akhirnya jual. Jenengan harusnya bersyukur kepada Allah, dicukupi oleh Allah. Nah, untuk perbanyak rezeki jenengan bisa pilih menjadi seorang employee, jadi seorang karyawan. Dulu pernah saya sampaikan ini self employee, bekerja untuk diri sendiri. Monggo jenengan punya keahlian apa? Ada keahlian mijen lumayan, ya keahlian potong, monggo punya keahlian masak, ya. Oke, kemudian apa? Bisa menjadi bisnis, bisa jadi bisnis owner, monggo silahkan. Atau bisa menjadi investor, monggo silahkan. Dengan bisa ambil ruang rumah peluang untuk menambah pemasukan. Jelas Bapak Ibu? Paham ya? Maka ada 4 langkah yang saya tawarkan ya untukmu yang sedang berhutang. Yang pertama adalah berkomitmen untuk membayar. Yang kedua, memiliki mindset yang tepat tadi. Yang ketiga, meningkatkan ibadah. Yang keempat, memperbanyak sumber pendapatan. Yuk, tangan kiri dulu diangkat, taruh di pundak teman sebelah kirinya. Saudaraku, sahabatku, hidup ini cari selamat. Dirimu selamat, insya Allah rezeki dari Allah selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Pasti cukup. Yang membuat tidak cukup keinginanmu. Inilah yang membuat orang memutuskan untuk berhutang karena keinginan, nafsu yang berlebihan. Oleh sebab itu, tata mindsetmu dengan baik. Di antara kanan dipijit pelan-pelan. Alhamdulillah. Saya sudah diingatkan. Nek wis kadung hutang. Aku punya saran. Biar hutangmu cepat lunas. Aku kok yakin. Nek langkah ini kamu praktekkan, hutangmu insya Allah cepat lunas. Neng, aku jalur tulung. Ojo hutang maneh ya. Mengko malaikat bingung. Gusti Allah ya padha wae bingung. Cukup hari ini hutang. Insya Allah lunas. Yang pertama, berkomitmen. Disaur utangi. Habis acara ini, nek jenengan kui punya utang sama orang lain, burung sempat nyaur, padahal jatuh tempo, tolong
di WA utawa di telepon minta maaf plus bangun komitmen hutang panjenengan akan saya bayar. Insya Allah orangnya tenang. Yang kedua, mindsetnya perlu ditata. Kalau tidak ditata, saya suruh hutang meneh. Yang ketiga, meningkatkan ibadah yang berpeluang menarik rezeki. Salah satunya sedekah, sholat duha, birrul walidain, menolong orang lain. Yang nomor 4, perbanyak sumber pendapatan. Bisa bekerja, bisa dodolan, pokoknya kreatif, bentuk duit. Insya Allah mudahkan rezeki kita. Amin. Setuju Bapak Ibu? Semangat ya, kita langkah. Yuk dengan sampaikan, nanti sampaikan kepada suami bareng-bareng. Pak, aku tak rasa sakit bareng ngaji bener omongannya Pak Amin. Duit utang ira tenang, rajenak pikiran terus isinya muring-muring. Nesunan macam-macam wis mulai hari ini wis fokus kepada kebutuhan duwe biro iku sing dicake ra usah neko-neko. Maafkan aku ya, iki HP iPhone ku yuk didol apa? Aku tak ganti Samsung sing 2 yutonan ra apa-apa. Wong aku keren-keren ya paling ngunggu foto-foto nantok. Yo anak yo ra pernah gawe konten macam-macam kok. Ya wis penting sing pura-pura sik ra apa-apa tak ganti. Aku ikhlas ora apa-apa. Ini solusi Bapak Ibu. Ojo baru ora tak ganti sing kuwi apik meneh wae bahaya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Terakhir kata kuncinya Bapak Ibu. Kita tutup dengan kata-kata mutiara. Berhutang itu bukan perkara baik atau buruk, tetapi soal untuk apa itu dilakukan. Ibarat memegang sebuah pisau, jika tidak digunakan dengan bijak bisa melukai diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena mohon maaf, bangsa kita sedang dididik untuk berhutang. Ada namanya pay later Bapak Ibu. Bawa dulu bayar belakangan. Kalau jenengan sekali masuk, jenengan masuk terus nanti akhirnya. Ya, usul saya sama nasi saya dan Bapak Ibu, kalau saya punya prinsip, punya keinginan tahan dulu, ya, punya duit kita beli. Itu lebih tenang, lebih nyaman. Ya, orang usah tampil keren, padahal biasanya huruf N Bapak Ibu ya. Nego. Semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi Bapak Ibu. Ya, semoga kita terhindar dari yang namanya utang. Semoga yang berhutang segera cepat lunas dan ojo dibalik utang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita istighfar kali.